عشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول في طريقتهم ومعافاة من الفتن آمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Halaman 205 12 baris dari bawah. Bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al Muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza yasduru tafwidu minas sayyidi kama law. Begitu juga tafwid yang timbulnya, yang munculnya dari seorang tuan kepada budaknya yang kemarin tuh ya. Kama qala sayyidul amati, sebagaimana mengatakan tuan dari seorang budak perempuan di syakhsin pada seorang, zawwatuka amati, saya nikahkan kepada engkau budak perempuan aku. Nggak ada perbudakan sekarang ya, perbudakan udah dihapus, tapi hukumnya masih ada. Masih ada. Ini menunjukkan agama Islam hukumnya lestari selama-lamanya sampai hari kiamat. Jadi ada tuan bilang, tuan dari seorang budak perempuan bilang kepada orang laki-laki, saya nikahi engkau dengan budak perempuan aku. Wa nafal mahra awsakata. Dan tuannya ini dia meniadakan mas kawin, nggak pakai mas kawin nikahnya, atau dia diam. Nah ini sama, disebut sebagai apa? Tafwid namanya, atau yang kemarin tuh ya keterangannya. Jadi ada tuan yang punya budak perempuan bilang kepada seorang laki-laki, saya nikahkan engkau dengan budak perempuan saya. Dan dia meniadakan apa? Mas kawin. Atau di tuannya apa? Diam. Maka inilah yang disebut sebagai tafwid pada masalah agama. Ngerti nih ya, tafwid namanya tuh ya, tafwid namanya. Kan kalau di ilmu lain ada setiap kalimat tuh ada lain-lain penyebutannya ya, lain-lain penyebutannya. Nah, ini di fikih ada namanya tafwid pada bab munakahat ya. Tafwid itu pengertiannya apa? Yang kemarin tuh ada seorang wali bilang, ada seorang perempuan bilang kepada walinya, nikahi aku tanpa mahar. Tuh. Si wali nikahin walinya tanpa mahar, atau walinya apa? Diam, nikahin tapi diam. Nah, maka inilah yang disebut sebagai tafwid. Nah, ini pun berlaku sama kepada seorang tuan terhadap budak perempuannya. Nah, si tuannya bilang pada orang laki-laki, aku nikahi engkau dengan budak perempuan aku. Dan dia bilang tanpa apa? Tanpa mahar. Atau si tuannya diam, aku nikahi engkau dengan budak perempuan aku. Diam tuh tuannya tuh. Maka inilah yang disebut sebagai tafwid namanya. Nah, kalau di Quran, bacaan Quran ada tashil, ada sakta, ya, ada tanda waqaf, qaf lam alif maqsurah, ada tanda waqaf lam alif, ada tanda waqaf mim di Quran tuh. Ada imalah, bismillah majreha tuh, bismillah majreha. Ada imalah, ada sakta, ada macam-macam di Quran tuh.
ada tashil ya, tulisannya aa jamiyun, dibacanya jamiyun, tulisannya aa jamiyun. Di Quran tuh tulisannya apa? Aa jamiyun wa arabi. Nanti dibaca bukan aa jamiyun, tapi dibaca dengan kalimat aa jamiyun. Itulah yang disebut sebagai tashil. Ada sakta tadi, ada imala, apa yang itu tadi yang Bismillah majriha dari apa namanya? Bismillah majriha mursaha. Sama di fikih ada namanya tafwid tuh, tafwid. Tuannya bilang pada seorang, bilang aku nikahi engkau kepada seorang budak perempuan aku tanpa apa? Tanpa mahar. Atau situannya setelah bilang tadi diam, maka inilah yang disebut sebagai tafwid namanya. Wa illam yasbiq qaulun minal amati, sekalipun nggak ada sebelumnya ucapan omongan dari si budak perempuannya. Budak perempuannya diam, nggak bilang wahai tuan aku nikahi aku tanpa mahar, sekalipun demikian tuh. Tetap tuannya ada hak, li'annal haqqa lis-sayyidi itu. Karena hak itu untuk siapa? Tuannya. Tuannya berhak nikahi budak perempuannya sekalipun tanpa apa? Tanpa mahar. Tuannya bilang kepada orang laki-laki, saya nikahi engkau kepada budak perempuan aku tanpa apa? Tanpa mahar. Atau tuannya bilang, saya nikahi engkau kepada budak perempuan aku, diam terus. Nah, inilah yang disebut sebagai tafwid pada masalah agama. Wala syai'a lahu ba'da dzalika al-zawji, dan tidak ada sesuatu apapun yang wajib setelah itu atas suami budak perempuan tadi. Walau dakhala dia sekalipun sudah disetujuinya. Gak ada kewajiban sama sekali itu. Gak ada kewajiban bayar apa tuh? Bayar mahar sama sekali. Bayar mahar atau mas kawin sama sekali. Yang kemarin sama di atas tuh ya, ada seorang perempuan yang sudah balik bilang kepada walinya, nikahi aku tanpa apa? Tanpa mahar. Walinya nikahin tanpa mahar, atau walinya nikahin tapi nggak komen, diam. Itu yang disebut sebagai tafwid. Masih ada nggak sekarang kayak gini perempuan nih? Masih ada nggak sekarang? Nggak pakai apa? Nah, kalau nggak sekarang nggak ada. Kalau ada fotokopi itu. Udah nggak ada sekarang. Minimal ente, minimal apa kata orang dulu, setipis daun bawang. Ada apanya? Ada maharnya, jangan sampai enggak. Minimal itu. Kecuali ini perempuan bang bilang, udah pak, jangan pakai apa? Jangan pakai mahar aja. Emang tahu keadaan kemampuan siapanya? Calon suaminya. Udah masa mahar deh, kesian dia. Baru sampai tafwid tuh. Kata bapaknya, ya tafwid namanya nih. Jelas ya, begitu ya. Zaman sekarang masih ada, mungkin masih ada ya, tapi jarang. Kalau ada tadi, yang bujangan cepet-cepet. Li'annahu qad asqatal mahra, karena itu dapat sudah menggugurkan apa? Mas kawin. Udah nggak ada mas kawin sama sekali. Orang tuanya bilang kepada laki-laki, saya nikahi engkau dengan budak perempuan saya tanpa mahar. Atau dia komen apa, diam nggak tahu komen, maka itu pun sama. Jelas ya. Amma law zawwajal amata biduni mahril mithli, adapun jika seandainya tuannya menikahkan budak perempuannya tanpa mahar mithil, yang kemarin mahar mithil ya, keulang lagi ya. Au bi ghairi naqdil baladi, atau tanpa dari uang yang berlaku di negeri tersebut. Di Indonesia kan pakai rupiah ya. Nikahi tuannya akan laki-laki kepada budak perempuannya, tapi bukan pakai rupiah, tapi pakai apa? Misalnya pakai yen, atau pakai dolar, atau pakai dinar misalnya. Au bil muajjalin, atau dinikahi dengan seorang laki-laki budak perempuannya dengan mas kawin tapi muajjal, mutang tempo. Boleh ya, mas kawin boleh, tunai boleh apa? Boleh, mutang boleh. Tapi kan sebutin malu ya, hutang malu, tapi boleh, nggak masalah. Nggak umum tuh ya, nggak umum.
Nah, tuannya pertama kasusnya menikahi budak perempuannya, pertama tanpa mahar mehir. Yang kedua, bukan pakai mata uang yang berlaku negeri itu. Atau yang ketiga, dinikahi dengan mas kawin yang apa? Yang utang. Fayana aqidu bidzalika, maka sah juga dengan hal tersebut. Sah pernikahannya. Wala yakunu tafwid, tapi namanya bukan apa? Bukan tafwid. Kenapa demikian? Li'annal haqqo fihi lahu la laha. Karena hak itu adalah untuk tuannya, bukan untuk budak perempuannya. Ulang lagi ya. Jadi kalau seandainya seorang tuan menikahi seorang budak perempuan, tadi pertama apa? Tanpa mahar mehir. Yang kedua, tanpa mata uang yang berlaku untuk itu. Yang ketiga, dengan mas kawin yang hutang, maka pernikahannya apa? Sah. Tapi itu bukan apa? Bukan tafwid. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحمد والآل والأصحاب عداد بس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al sya'ni wad darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.